Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Ini adalah benih melon Golden Alisa yang pada hari ini berumur 6 hari. 6 hari setelah semai, kondisinya seperti ini. Sudah muncul daun pertama. Sebenarnya pada kondisi benih ini sudah bisa dilakukan penanaman di lahan. Jadi pada usia 6 hari itu sudah bisa dipindah tanamkan. Namun saya paling sering itu melakukan di usia ke-7. Jadi misalnya hari Selasa ketemu Selasa, ini adalah daun pertama, jadi sudah seukuran ini. Sedangkan untuk waktu tercepat adalah umur 5 hari. Jadi umur 5 hari setelah semai sudah bisa dipindah tanam. Kalau 4 hari terlalu dini menurut saya. Jadi paling cepat itu umur 5 hari. Namun juga tentunya melihat kondisi. Kalau cuacanya panas menyengat di siang hari, jadi sinar matahari full, pertumbuhannya lebih cepat atau cenderung cepat. Jadi pada umur 5 hari sudah bisa dipindah tanam. Namun menurut kepercayaan orang Jawa, pada saat melakukan penanaman itu biasanya mencari hari yang baik. Jadi tergantung, kalau kita yakin misalnya kita nyari hari dulu, jadi bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi kalau mau maju paling cepat adalah umur 5 hari, sementara kalau mau mundur paling akhir adalah umur 12 hari. Itu kalau menurut saya. Kalau misalnya umur 14 hari sampai 15 hari itu masih bisa ditanam, namun terlalu tua kalau menurut saya. Sementara ini adalah benih yang berumur 4 hari. Jadi yang tadi 6 hari, yang ini adalah 4 hari. Ini benih Pertiwi dan juga Leoni. Jadi kondisinya masih seperti ini. Ini adalah benih Leoni. Ini yang terpisah ini adalah yang pada saat dilakukan penyemaian belum tumbuh menjadi kecambah, tidak mau tumbuh, jadi disendirikan, disimpan lagi 1 hari 1 malam, kemudian setelah tumbuh ditaruh di media dan ternyata masih cukup bagus kondisinya, bisa untuk ditanam. Namun itu untuk persiapan sulam, jadi untuk jaga-jaga barangkali ada yang mati. Yang disendirikan tadi adalah untuk sulaman. Coba kita lihat lebih menyeluruh. Ini adalah kondisi benih Pertiwi dan juga Leoni yang pada hari ini berumur 4 hari setelah semai. Rencananya untuk penanaman akan saya lakukan pada hari Kamis besok. Jadi hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kurang 3 hari. Jadi Kamis untuk Alisa sama Merlin, kemudian pada hari Senin dilakukan penanaman Leoni dan juga Pertiwi. Ini adalah lahannya sudah siap ditanam. Jadi sebagian sudah selesai dipasangi mulsa plastik, namun sebagian masih belum. Dan buat para pemirsa channel Petani Maju Official dimanapun Anda berada, jika ada yang bertanya melalui WhatsApp ke nomor saya, mohon maaf jika mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, karena yang tanya itu banyak sekali. Jadi saya menjawabnya sebisa saya atau semampu saya. Bayangkan kalau misalnya ada yang tanya sampai 500, masa saya harus menjawab semua pertanyaan 500 orang tiap hari terus meneruskan? Tidak mungkin. Jadi saya di saat-saat luang saya mencoba menjawab. Lagi pula kebanyakan yang ditanyakan itu semua sudah ada di video. Misalnya ada yang tanya melalui WhatsApp, Pak, untuk tanam yang baik itu bulan berapa? Pertanyaan seperti ini bukannya saya tidak mau menjawab. Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Ini pun sudah saya buatkan videonya, kemudian dalam penjelasan video juga sudah saya jelaskan berkali-kali. Bukan saya tidak mau menjawab, namun pertanyaan Anda terkadang saya jawab langsung, kemudian terkadang juga saya jawab melalui penjelasan video seperti ini. Jadi kelihatan sekali, misalnya pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah ada di video, itu artinya Anda tidak pernah menonton video,
atau menonton hanya sedikit-sedikit, jadi Anda malas menonton, lebih enak bertanya. Jadi nyari simpelnya. Dan untuk yang seperti itu saya mohon maaf sekali, bukan saya tidak mau menjawab, namun tidak mungkin saya akan misalnya menjawab 100 pertanyaan dalam satu hari kemudian terus menerus, kan tidak mungkin. Jadi saya menjawabnya semampu saya, namun saya pastikan bahwasanya semua yang Anda tanyakan sebenarnya sudah ada dalam video. Sejak channel ini saya buat sudah ada sekitar kurang lebih 200 video. Dari 200 video itu uraiannya itu ya semua tentang budidaya melon dan semangka. Jadi pertanyaan yang Anda ajukan itu sebenarnya sudah saya jawab berulang-ulang, bahkan bukan hanya sekali dua kali, namun berulang-ulang. Jadi jika Anda sering menonton video saya, apalagi sambil bawa pulpen misalnya, sambil dicatat poin-poin pentingnya, saya yakin Anda sudah paham karena sudah banyak contohnya. Jadi beberapa pemirsa sahabat petani maju yang memang benar-benar menanam, kemudian kesulitannya di mana, misalnya masalah obat, setelah mengikuti channel ini kemudian mempraktekkan dan ternyata bisa berhasil, tanamannya tumbuh bagus. Jadi sekali lagi untuk yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf. Jadi saya jawab melalui video. Jadi melalui uraian video seperti ini terkadang pertanyaan Anda saya jawab. Adapun ini yang dilakukan oleh dua orang bapak ini adalah mengambil kulit dari biji. Jadi biji semangka yang sudah tumbuh itu kulitnya harus diambil karena biji semangka itu keras. Jadi kalau tidak diambil dia tidak akan bisa lepas sendiri. Lain dengan benih melon. Kalau benih melon karena benihnya tidak terlalu keras, dia nanti terdorong oleh pertumbuhan keping, dia akan lepas dengan sendirinya. Namun untuk semangka harus dibantu melepaskan seperti tadi itu, karena tidak akan bisa lepas sendiri, dan itu nanti akan mengganggu pertumbuhan dari benih atau dari tanaman. Jadi sebaiknya diambil bijinya, biji dari benih yang sudah tumbuh. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, jika video ini bermanfaat buat Anda, silahkan like dan juga subscribe, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang budidaya melon dan semangka, dan Anda bisa pantau terus perkembangan tanaman ini sampai panen nanti. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun senantiasa saya nantikan untuk kemajuan channel ini dan untuk kemajuan kita bersama sesama petani melon dan semangka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.